Seorang temanku pernah berkata, sekali ke Jepang, kamu bakal jatuh cinta berkali-kali. Awalnya aku tidak mengerti apa sih maksud dari kalimat itu. Sampai akhirnya langkah kaki ini membawaku untuk membuktikannya sendiri. Jepang berhasil menyihir isi kepalaku yang membuat satu pertanyaan baru. Pernah tidak kamu merasa sedang dicintai bukan oleh seseorang, melainkan oleh sebuah tempat yang bahasanya bahkan tidak kamu mengerti? Perjalanan kami mulai dari Jakarta, dan ya kalau penerbangan internasional umumnya di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Ini kali pertama aku terbang dari Jakarta, biasanya langsung dari Bali. FYI, trip ke Jepang ini super duper dadakan, yang aku dan Kak Ana terancang dengan waktu sekitar 2 minggu aja. Kebayang gak sih? Lalu, karena ini adalah Jepang yang kita tuju, jadi sengaja bawa koper yang besar supaya jajannya puas. Jadi hari ini aku bakal penerbangan dari Jakarta ke Tokyo. Tapi penerbangan pertama tuh Jakarta ke Taiwan dulu. Lalu kita transit di Taiwan selama kurang lebih 11 jam. Nah, kalau transit di Taiwan itu harus punya visa untuk keluar dari bandara. Sedangkan aku punya visa tapi buat single entry, nanti maunya aku pakai pas pulang aja. Jadi semalaman ini aku bakal tidur di bandara sebelum besok pagi sekitar jam 7 pagi menuju Tokyo. Jadi, aku lagi nunggu waktu untuk boarding, lalu tiba-tiba ada yang terbesit di pikiranku. Ayo coba kita ingat ya, ada gak sih hal di dalam hidup kamu yang kamu itu sangat nanti-nantikan kedatangannya? Aku setuju sama satu kalimat, katanya penantian itu bagian dari perjalanan, namun menanti juga harus sambil berjalan. Kadang aku suka menghayal, kapan ya datang kesempatan besar yang mungkin itu bisa menjadi batu loncatan dalam menggapai mimpi-mimpiku. Tapi untuk kesempatan itu datang, tentu saja tidak bisa sambil berdiam diri. Kesempatan besar datang pada orang-orang yang pantas, mereka yang menanti berjalan untuk memantaskan diri. Jadi hari ini aku sama Kanet bakal ke Tokyo. Kita naik pesawat apa? Eva Air. Dan ini tuh bagus banget, kayak ini maskapai yang first impression kita tentang pesawat ini bagus. Jadi kita lagi duduk di kursi premium economy. Iya, kita duduk di premium economy, terus kayak nyaman banget, pesawatnya gede. Kami duduk di premium ekonomi karena perjalanan dari Jakarta menuju Taipei itu lumayan lama. Nah, untuk upgrade harganya tuh bagi aku masih sangat terjangkau. Dari ekonomi menuju premium ekonomi. FYI, maskapai Eva Air ini adalah maskapai Taiwan yang bintang 5 Skytrax selama 8 tahun berturut-turut. Jadi untuk fasilitas, servis, dan kenyamanan itu udah top tier sih kataku. Asli deh, ini legroomnya luas banget. Space-nya bikin kaki ngerasa jadi leluasa buat bergerak. Jadi aku baru tahu kalau di Eva Air ini bisa dapat gratis wifi selama 30 menit. Jadi kalau misalkan kalian punya 2 device, itu keduanya bisa dapat masing-masing 30 menit. Biasanya, nih contohnya. Biasanya tuh kalau misalkan maskapai yang lain, kalau mau wifi di flight, itu tuh harus bayar. Dan Eva ini gratis 30 menit kayak. Setelah lepas landas, pramugari bakal keliling untuk membagikan snack dan juga minuman. Kita boleh pesan minumannya, mau soft drink, orange juice, air mineral, atau kalau mau wine juga ada. Dan untuk snacknya, aku dapet kecil kayak gini, isinya tuh kacang-kacangan. Jujur, ini enak banget. Masing-masing penumpang itu bakal dapat selimut dan juga headphone, jadi nggak perlu khawatir bakal kedinginan. Aku coba headphonenya, ini nyaman di telinga karena empuk gitu. Nah, ini juga bisa dipakai sambil nonton
nonton. Karena entertainmentnya itu ada banyak opsi, kayak games, lagu, film juga bervariasi. Mau film dari negara mana tuh kayaknya ada gitu. Ini entertainmentnya bisa kita pilih dengan touchscreen, tapi kalau misalkan kamu mager, santai. Karena di sisi kiri kursi kamu itu ada remote yang bisa kamu pakai. Ini aku nonton film Crazy Rich Asian. Kayaknya ini emang film yang gak bakal bosen kalau ditonton berkali-kali. Makanan di pesawat itu biasanya kayak ya udah aja gitu. Tapi kali ini aku sepuas itu sih, excited banget buat mau makan aja. Sebelumnya aku request untuk vegetarian food. Kamu kalau mau pesan yang halal food juga bisa loh. Nah, untuk request makanan itu bisa dilakukan via aplikasi saat check-in online. Biasanya sudah bisa dilakukan 48 jam sebelum jadwal penerbangan. Ini pertama kalinya aku naik maskapai, tapi makanannya tuh rasanya kayak lagi mukbang, banyak banget dari tadi. Ini kalian harus lihat. Ini aja aku makan nasinya itu belum selesai. Terus tiba-tiba datang kopi. Terus tiba-tiba datang hot tea. Terus tiba-tiba datang lagi minuman yang kayak Sprite, kayak orange juice. Habisnya tuh tiba-tiba datang snack banyak banget. Ini adalah quick survey, jadi nanti jawabnya di kolom komentar ya. Kamu adalah orang yang memilih untuk duduk di window seat atau aisle seat. Kalau jawabanmu adalah aisle seat, berarti kita satu sekte. Kalau penerbangan panjang kayak gini yang hampir 6 jam, aku biasanya pilih untuk duduk di aisle seat supaya kalau pegel bisa jalan-jalan ke kamar mandi. Apalagi kalau kamar mandinya sebagus ini, apa nggak bolak-balik. Nah, enaknya ya kalau di pesawat bintang 5 kayak gini, kamar mandinya tuh ada beberapa, jadi jarang buat antri. Kalau di pesawat biasa itu kan paling adanya sabun ya, tapi kalau di pesawat bintang 5 itu biasanya ada lotion, ada fragrance, dan banyak lagi. Hal kayak gini boleh untuk kita pakai, untuk kita coba, tapi tidak untuk dibawa pulang, karena ini adalah fasilitas umum yang dipakai bersama. Setelah kurang lebih 6 jam perjalanan, akhirnya tiba di Taiwan. Kami akan transit semalaman di bandara ini. Hal yang aku suka ketika tiba di bandara Taiwan adalah tersedia wifi yang sinyalnya itu bagus, jadi nggak perlu beli SIM card lagi. Kami langsung cari food court buat nyantai, kelarin kerjaan, cemil-cemil, dan bersih-bersih diri. Aku transit di Terminal 2, dan kalau kamu transit di terminal yang sama, siapa tahu suatu saat nanti ke Taiwan, coba deh jalan ke arah gate D, terus naik ke lantai 4. Food courtnya itu luas, pilihan menunya juga banyak. Bisa puas buat nyantai di sini sebelum jam 11 malam. Jadi berdasarkan info, kalau transit di Taiwan itu semuanya bahkan lodge-nya aja tutup sampai jam 11 malam. Jadi kayak cuman buka sampai jam 11 malam maksudnya. Jadi semua orang yang transit di sini itu kalau malam tidurnya tuh di food court, dan sekarang aku juga sudah ada di food court, dan di sini juga ada shower room-nya. Aku mau jajan dulu, cemil-cemil. Tadi waktu di Indonesia aku udah bawa nasi goreng. Sekarang aku mau makan nasi gorengnya, habisnya tuh cemil-cemil yang lain. Tidur di bandara adalah hal yang sangat normal bagi para traveler. Jadi kalau transit kayak gini, biasanya aku memisahkan kedua koper aku. Kalau koper besar itu bakal aku masukin ke bagasi tentunya. Dan koper kecil itu aku bawa ke kabin, isinya baju ganti dan perlengkapan mandi. Ternyata nggak boleh tidur di food court, jadi kita cari gate terdekat untuk istirahat. Gara-gara nggak dibolehin tidur di food court, kami malah menemukan sebuah tempat yang super duper nyaman. Pokoknya ini masih jalan ke arah gate D ya. Nah, biasanya kursi di sini tuh full, tapi pas kami lewat banyak banget yang kosong. Jadi aku langsung bersihin dan siap-siap buat tidur. Kalau kamu perhatiin, barang bawaan aku itu ada 2 tas dan 1 koper. Nah, tas sling bag putih itu aku masukin ke dalam koper lalu aku kunci. Dan tas pink itu aku peluk selama tidur. Emang
Aman ya? Ya semoga aman aja sih. Sejauh ini aku tidur di bandara, syukurnya nggak pernah ada kejadian aneh-aneh. Besok kami bakal flight pagi, jadi harus bangun lebih awal, so good night. Ini sudah pagi, mukanya masih bantal banget. Aku siap-siap ngapiin barang dan langsung jalan ke food court yang kemarin. Jadi sekarang aku mau mandi dulu. Dingin banget, ya ampun, dingin banget. Jadi, kamu tinggal naik aja ke eskalatornya, ke tempat food court yang kemarin deh pokoknya, cari kamar mandi yang ada logo showernya. Aku datang sekitar jam 3 pagi, jadi masih sepi banget kamar mandinya. Asli, ini adalah salah satu fasilitas yang aku suka banget sama bandara Taiwan, yaitu bisa mandi dengan nyaman di bandaranya. Kamar mandinya tuh juga bener-bener luas gitu. Terus ada hair dryer, ada sabun, ada air panas, dan untuk handuk itu harus kita bawa sendiri. Aku unpacking barang-barang dulu, sekalian aku kasih list barang yang aku bawa di koper kecil kalau lagi transit semalaman kayak gini. Supaya kita kembaran, nanti link produknya aku taruh di deskripsi ya. Jadi kamu gak usah bingung lagi belinya di mana, oke? Jadi showroom ini tuh gratis untuk passenger yang khusus transit. Dan ini tuh masuknya tuh gantian. Dan ini tuh sekitar jam 4 pagi. Aku mau mandi dulu karena flight aku sekitar jam 8. Jadi kayak harus sarapan, ke gate, dan lain-lain. Aku udah selesai mandi. Sekarang mau siap-siap, ini baru habis ganti pernak-pernik. Ini aku pakai long john karena di Jepang udah pasti dingin. Dan nanti pas nyampe udah langsung nyaman. Lalu sekarang saatnya skincarean. Edisi Kelana Saka centil dulu karena suka banget sama outfitnya, super simple. Ini aku baru skincarean aja, belum makeup sama sekali, soalnya nanti sampai pesawat aku mau tidur lagi. Hari ini kita bakal ke Jepang. Sumimasen. Sumimasen. Come to Japan. Penantian adalah bagian dari perjalanan. Salah satu hal yang aku nantikan dalam hidup adalah kesempatan untuk ke Jepang. Makanya saat ini pun aku masih merasa ini kayak mimpi untuk beneran ke Jepang. Setelah perjalanan yang aku lalui dengan perlahan, untuk bertumbuh, pada akhirnya kesempatan ini tuh datang juga gitu. Dari Taiwan ke Jepang, aku naik EVA Air juga, tapi yang ini adalah kelas ekonomi. Bagi aku sih sama-sama nyaman. Lagi-lagi makanan aku request vegetarian dan makanannya udah pasti enak. Dapat wifi 30 menit seperti yang aku jelaskan di awal, dan kalau kamu mau leg space-nya itu luas, pilih duduk di dekat pintu emergensi kayak aku. Agenda pesawat kali ini adalah makan, tidur, nonton, terus tidur lagi sampai muka aku kayak udah bantal banget. Aku berencana make up itu setelah mau tiba aja di Tokyo supaya gak kelamaan. Dan ngomong-ngomong, penerbangan Taiwan ke Jepang itu sekitar 4 jam. Dan hal pertama yang aku lakukan adalah ganti SIM card. Ini wajib banget kalian punya ketika mau ke Jepang. Jadi setelah perjalanan panjang, aku baru tiba di Tokyo. Seneng banget, dan sekarang mau cari train, mau cari JR Pass dulu karena kita bakal ke kota. Let's go! Oke, ini memasuki pelajaran berharga, jadi disimak baik-baik ya. Selama di Jepang, aku pakai JR Hokuriku Arch Pass dan aku belinya di Indonesia. Nah, nanti tuh bakal dapat semacam amplop ketika beli di Indonesia. Kamu bawa amplopnya ke Jepang dan tukarnya di Jepang. Jadi, ini adalah rute dari Hokuriku Arch Pass. Garis yang warnanya berbeda itu artinya kereta yang dipakai berbeda.
Kalau kamu mau ke Tokyo, Kyoto, dan Osaka bisa, tapi transit dan itu memakan waktu perjalanan kurang lebih 6-7 jam. Kalau ditanya apakah worth it, itu tergantung. Kalau dalam waktu 7 hari, kamu juga berkunjung ke daerah satu lain yang kayak Nagano, Kanazawa, dan lain-lain, itu worth it. Nah, kesalahanku itu nggak cek semuanya dengan detail dan tujuan aku itu cuma Tokyo dan Osaka. Ditambah lagi pesawat pulang pergi dari Tokyo. Jadi untuk perjalanan 6-7 jam bagi aku itu cukup lumayan memakan waktu, dan saran aku juga kalau ke Jepang itu better landing di Tokyo pulang dari Osaka atau sebaliknya. Sebelum ke kota, kamu wajib beli Suica Card di bandara. Suica itu kayak e-money yang bisa kamu pakai di segala transportasi umum. Yang ini namanya Suica Card, dan satu ini adalah Hokuriku Arch Pass. Nggak boleh sampai hilang ya. Satu hal lagi yang penting banget kamu bawa adalah dompet koin, karena transaksi cash itu kebanyakan pakai uang koin. Jujur aku bingung banget sih sama segala hal. Sekarang aku naik kereta nomor berapa? Jujur, aku lumayan bingung dari tadi tuh kayak ngangong-ngangong karena orang Jepang juga nggak terlalu bisa bahasa Inggris ya. Cuma yang aku apresiasi mereka itu tetap berusaha menjelaskan dengan baik loh. Kalau kamu udah punya JR Pass kayak gini, nanti dari bandara ke kota tinggal naik kereta aja deh. Kita udah sampai di Tokyo. Kita mau naik JR Menuju hotel. Mau bubuk mandi. Mau siap-siap dulu kita. Awalnya aku bingung kenapa dikasih pembatas warna kuning. Kirain keretanya itu ada bermasalah. Ternyata pembatas ini menandakan bahwa kereta sedang dibersihkan. Jadi kita harus menunggu dulu beberapa saat. Buat kamu yang bawa koper, terutama koper yang besar kayak gini, ada tempat khusus penyimpanan kopernya, biasanya di paling belakang atau paling depan. Ini sangat membantu sih, supaya nggak riwah bawa koper ke tempat duduk. Ada penyangganya juga supaya kopernya nggak gelinding kesana kemari. Kita juga bisa kunci kayak gini, talinya dimasukin ke pegangan, terus buat password dulu, baru nanti kamu putar ke arah lock. Gampang banget kan? Ini dia kereta Narita Express. Nanti kita duduknya itu sesuai yang tertera di dalam tiket ya. Nomor kursi dan gerbong berapa itu semuanya sudah jelas. Nanti kalau kereta sudah jalan terus kamu mau pindah ke kursi yang kosong itu boleh. Estimasi perjalanan dari Narita ke kota itu sekitar 45 menit. Selamat menikmati perjalanan menuju Tokyo. Jadi tadi dari Narita aku mau ke Tokyo karena aku udah punya JR Pass, jadi aku tinggal pakai kereta menuju Tokyo. Sekarang dalam perjalanan dan ternyata Jepang bagus banget ya. Untuk penglihatan pertama aku mengenai Jepang, Tokyo ya, kayak bagus banget. Baru keluar stasiun Tokyo, terus anginnya semerbak, dingin banget. Aku kesini bulan Maret, jadi masih pengalihan winter ke spring. Nah, dari stasiun Tokyo, aku mau ke hotel itu tinggal naik bus aja. Ternyata naik bus di Jepang itu gampang, kayak naik Transjakarta. Buat tahu rute, aku selalu pakai Google Maps, naik bis nomor berapa, arahnya kemana, dan lain-lain semuanya udah lengkap ada di sana. Emang ya cahaya di Jepang tuh katanya bikin cantik beneran loh. Ini aku jalan dari stasiun ke hotel, jaraknya cuma 150 meter. Pokoknya kalau kamu ke Jepang, cari hotel itu kuncinya cuma satu, cari yang dekat stasiun. Kenapa? Karena itu adalah kunci mempermudah hidup selama liburan di Jepang. Percaya deh. Selama 3 hari ke depan, aku bakal stay di hotel ini namanya Koko Hotel. Biasanya, hotel-hotel di Jepang itu sempit. Jadi hotel ini bagi aku punya poin plus karena cukup luas dan bisa buka 2 koper. Fun fact, hotel di Jepang itu menyediakan piyama tidur loh. Jadi nggak perlu bawa daster deh bejibun. Ini dingin banget sih. Sampai pakai sol tangan, pakai jaket begitu. Sore ini kami mau jalan-jalan sekalian lihat suasana di Jepang. Semakin malam tentunya udara sudah semakin dingin ya.
Aku dan Kak Anet memutuskan untuk shopping di daerah Ginza, dan memang daerah Ginza ini surganya high-end brand. Tapi nggak semuanya itu high-end ya, masih banyak stok lainnya, dan di sini tujuanku itu cuma mencari jaket tebal. Karena jaket-jaket yang aku bawa itu nggak cocok untuk menopang dinginnya Jepang. Jadi mampirlah aku ke dua toko, yakni Uniqlo dan juga GU. By the way, GU ini sister brandnya Uniqlo dan produknya jauh lebih murah. Kalau kamu ke Jepang wajib mampir. Ternyata karena sudah berganti musim, jadi koleksi winter udah banyak yang di take out. Alhasil setelah hampir 2 jam aku keliling, aku tidak mendapatkan apapun dan malah perutku yang semakin keroncongan. Dari Ginza, aku mau ke Takeshita Street daerah Harajuku buat cari makan. Bisa pakai kereta dan bayarnya tentu pakai Suica Card. Jadi wajib dibawa kemanapun. Aku pikir Takeshita Street itu full makanan street food, ternyata tidak begitu. Mungkin aku datangnya terlalu malam ya, jadi bisa aja udah pada tutup. Ini aku dan Kak Anet itu udah lemes karena kita tuh lapar banget. Jadi kami memutuskan untuk berpisah. Kak Anet mau makan di Yoshinoya dan aku itu mau cari makanan vegetarian. Jadi untuk saat ini urusan perut masing-masing dulu ya. Hari ini tuh aku pengen banget makan salah satu tempat vegetarian, vegan yang ada di Harajuku. Berhubung di 2024 ini aku sudah 16 tahun menjadi vegetarian, jadi misi aku ke Jepang kali ini adalah untuk mencoba restoran vegan dan juga vegetarian. Masih banyak banget yang suka mikir kalau vegan itu adalah singkatan vegetarian. Tetot, itu salah ya, karena vegan dan vegetarian itu dua hal yang berbeda. Aku perkenalkan pada kamu bahwa ini adalah ramen terenak yang pernah aku makan seumur hidupku. Ini aku pesan yang vegan kobosan, dari kelihatannya aja udah kebayang ini rasanya medok banget. Apa ya kalau bahasa gaulnya rich kali ya. Jadi aku lagi makan di restoran vegan yang ada di Tokyo, tepatnya di Harajuku. Aku pesan ramennya, ini enak banget. Enak banget. Terus dia pedes. Enak banget kuahnya, ya ampun. Sekarang saatnya pulang dan sejujurnya aku nggak tahu jam terakhir kereta tuh jam berapa. Jadi kayak ayo kita harus agak cepet dikit. Perjalanan pulang dari Harajuku ke hotel aku di Ginza itu cukup jauh. Dan entah kenapa ya, perasaanku Jepang jam 10 malam itu sudah sangat sepi. Toko-toko udah pada tutup dan bener-bener Jepang itu kayak lagi di switch off. Satu hal lagi nih yang sangat aku perhatikan di sini yaitu kehidupan orang Jepang ternyata sangat individualis. Setelah naik kereta 2 kali, akhirnya aku tiba juga di tujuan aku dan aku masih perlu jalan kaki sedikit lagi untuk sampai ke hotel. Aku masih tidak menyangka bahwa musim semi di Jepang itu masih sangat amat dingin. Kalau dibandingin sama warga lokal di sini, mereka itu pakaiannya udah sangat santai tapi aku masih menggigil. Dalam perjalanan pulang ini, aku baru sadar kalau hari ini tuh aku belum tidur dengan baik. Jadi setelah ini mau istirahat sebelum besok mulai explore lagi banyak hal yang seru. So, thank you for watching and plan your next trip with Klanasaka. Dah!